Pertama-tama saya senang sekali pada akhirnya bisa melihat Bang Agus dan juga istrinya Mbak Erni dan Mbak Sisi ya yang menjaga Bang Agus. Saya ini penegak hukum. Tugas saya adalah menegakkan hukum. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di mata saya secara hukum, saya gergetan. Jadi saya siap dibully seluruh Indonesia pun saya siap, karena tugas saya menegakkan hukum. Dan di sini saya menemukan, setelah saya mengkaji keluar dari Novi, saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang pada akhirnya saya temukan titik kejanggalan itu, dan saya 2 malam yang lalu memutuskan untuk menjadi pengacaranya Agus. Dan saya pro bono murni, artinya tidak mau dibayar dan tidak minta bayaran. Dan saya juga mengatakan ini karena apa? Karena jangan ada satu orang pun yang mencoba untuk menggoyang saya, ya. Karena saya sudah tetapkan lillahi ta'ala, saya akan membela hak hukum Agus sampai ini selesai. Oke. Berarti ini semenjak beberapa kasus bisa bilang donasi berdonasian antara Teh Novi dan Agus, ini adalah pertemuan pertama kali dengan Agus. Betul. Dan setelah tadi ngobrol juga, tadi kita sempat ngambil gambar juga, sempat ngobrol gimana, Kak? Ya. Melihat kondisi Agus langsung gitu. Iya. Tekad saya kan sudah beberapa minggu yang lalu sebetulnya. Cuma saya masih sedikit bukan ragu ya. Pekerjaan saya banyak. Ya, saya kemarin ke Rembang, ke Semarang, ke Makassar, ke Pinrang. Jadi baru kali ini saya sempat ya 2 malam yang lalu. Itu pun semua yang saya kerjakan pro bono keluar kota. Ya. Dan pada akhirnya saya bilang sama Agus garis keras ya, Bang Sensis itu kan ada. Kemudian ada Rika, ada Bang Brian dan Delong, banyak sekali ya yang memang bela Agus ya. Dan kemudian saya bertemu Raffi, Jaka Irawan, Rizaldi, dan terakhir 2 malam lalu saya ketemu Bang Farhan. Dan pada akhirnya saya dengan kekuatan Allah yang bukan kekuatan diri saya bilang saya harus bela Agus. Karena kejanggalan ini harus kita buka bahwa bukan Agus yang memakai uang sumbangan, karena ini haknya Agus. Justru adanya unsur dugaan penggelapan oleh pengurus yayasan, yaitu Gary dan Novi pada saat itu. Dan hari ini saya nyatakan bahwa ada 4 dugaan pidana yang dilakukan oleh pengurus yayasan. 4 pidana ini disebutnya pasal berlapis. Dan saya akan melaporkan Novi dan Jerry. Pasal berlapisnya apa aja mungkin, Kak? Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 144 dan pasal 145 karena menggunakan hak penyandang disabilitas dan menghilangkan hak daripada Bang Agus. Oke. Mungkin untuk rencana melaporkan Teh Novi dan Gary sendiri kapan? Karena yang kita ketahui juga hubungan yang pertama, hubungan Gary dan Teh Novi lagi tidak membaik. Yang kedua, sekarang saat ini Teh Novi lagi umroh. Mungkin rencana untuk melaporkan itu kapan? Jadi gini ya, sebelum saya melangkah kepada melaporkan, bahwa ada upaya membuat nama keluarga Bang Agus ini buruk. Itu pertama kali dulu. Pada saat podcastnya Densu, saya sarankan kepada netizen seluruh Indonesia, lihat lagi podcast Densu baik-baik. Di sana Densu mengatakan bahwa beliau, Agus ini tidak bisa lagi melihat matanya. Ya, itu tidak ada tentang pengobatan dan sebagainya. Hanya tidak bisa melihat matanya, silakan yang mau menyumbang. Akhirnya dibukalah rekening ya, Erni ya, Agus ya, rekening atas nama Agus, atas nama Agus Salim, dan alhamdulillah rezekinya Agus luar biasa, 1,5 miliar. Ya, ini rezekinya Agus loh. Tiba-tiba ada yang mata gelap nih, menyatakan ini uang yayasan. Dan setelah beberapa lama dipegang uang tersebut,
dimintakan untuk mutasi. Dan keluarga Agus ini tidak paham hukum, tidak paham tentang yayasan. Mereka diintimidasi akan dilaporkan. Itulah yang membuat mereka takut. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, bahwa di YouTube, di media sosialnya pengurus yayasan ini diungkap aib keluarganya Agus, aib dalam tanda kutip, bahwa Agus dan keluarganya menggunakan uang donasi. Bicara donasi di sini berarti yayasan mengaku bahwa mereka lah penyelenggara pengumpulan uang dan barang. Karena bicara PUB ini di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 itu PUB harus punya izin. Bahkan di Permensos Nomor 8 tahun 2021 itu harus ada izin. Sementara Undang-Undang Yayasan mengatakan bahwa yayasan lah yang boleh mengumumkan donasi, disebutnya donasi. Sementara ketika bicara podcastnya Densu, itu tidak ada bicara tentang yayasan, tidak ada bicara tentang rekening yayasan. Jelas ini adalah sumbangan sukarela yang sepenuhnya adalah milik hak Agus. Tapi kemudian yayasan mengaku-ngaku ini adalah uang yayasan, sehingga keluarga Agus diintimidasi dengan cara manipulatif. Dititip di sini ya Gus. Nah, bicara dititip di sini inilah yang saya pikir adalah tentang penipuan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena yayasan ternyata tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, sehingga itu adalah liar secara hukum. Artinya Agus dan yayasan tidak punya hubungan hukum, tidak ada sama sekali. Karena sebagai yayasan mereka bukan penyelenggara, tidak ada izin PUB tersebut. Dan Densu, saya tidak mau menyalahkan Densu, karena Densu ini tidak punya mens rea. Densu ini berniat baik untuk membantu Bang Agus, tapi pada kenyataan di pertengahan jalan ada mata duitan ya, hijau melihat 1,5 M. Ya, kemudian diklaimlah bahwa ini uang yayasan. Itu loh yang terjadi. Mungkin dalam waktu dekatkah timnya Kak Sil akan melaporkan Gary dan Novi? Hari Senin depan, karena hari Kamis saya punya sidang di Rembang, Jawa Tengah. Gus, melihatnya gimana? Nah, saya mau tanya Agus, boleh ya? Boleh. Bang Agus ya, senang nggak ada Kasil? Senang, ada semangat baru buat Agus lagi. Dengan penjelasan Kasil, perasaan Agus gimana? Betul nggak penjelasan Kasil? Iya benar. Tentang podcast, Iya benar itu. tentang intimidasi. Iya, intimidasi podcastnya Pak Denny Sumargo itu benar, emang di situ dinyatakan yang sesuai data yang diucapkan sama Kasil, dan ada perubahan di deskripsinya juga. Jadi Agus berterima kasih sama Bang Denny Sumargo ya. Iya pasti dong. Iya. Iya, udah pasti itu. Tapi ngeliatnya gimana sih Gus? Sekarang Kak Sil dulu kan pengacara pihak sebelah, pihak Novi. Sekarang berada di pihak kamu bersama Bang Farhat dan lain-lain. Iya pasti senang. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Itu aja sih. Iya. Tidak ada keinginan tersembunyi lah gitu Agus ya. Insya Allah. Iya. Baik, Agus ikhlas, saya ikhlas. Saya akan selesaikan sampai selesai. Ikhlas saya Gus ya. Bismillah Gus. Ya. Ya Mbak Elmi ya, ikhlas ya. Saya jadi pengacara ikhlas. Ikhlas dulu ya Pak ya. Ikhlas banyak. Mbak Elmi perasaannya gimana ada saya? Silahkan pegang. Ngomong aja, nggak usah takut. Tegakkan badanmu. Relax. Pegang dulu. Kan kemarin Elmi baik, Agus ikhlas, saya ikhlas. Saya akan selesaikan sampai selesai. Ikhlas saya Gus ya. Bismillah Gus. Ya. Ya Mbak Elmi ya, ikhlas ya. Saya jadi pengacara ikhlas. Ikhlas dulu ya Pak ya. Ikhlas banyak. Mbak Elmi perasaannya gimana ada saya? Silahkan pegang. Ngomong aja, nggak usah takut. Tegakkan badanmu. Relax.
harapan saya semoga kasus ini cepat selesai. Pegang dulu. Kan kemarin-kemarin Elmi